Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1129. Jiwa sisa lelaki tua berbaju abu-abu itu masih melolong, seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa. Namun, saat ini, sinar cahaya merah itu telah menghilang, dan medan Phoenix Bloodbath telah kembali tenang. Nak, aku mengerti, ternyata kamu telah melihat misteri medan ini dan sengaja memikatku ke sini. Sialan kau, Nak. Petik 2. Melihat Ye Yunfei baik-baik saja, lelaki tua berbaju abu-abu itu meraung marah. Orang tua, sudah terlambat untuk mengerti sekarang. Anda dapat melanjutkan perjalanan dengan ketenangan pikiran. Petik 2. Kata Ye Yunfei sambil mencibir. Tidak, aku tidak akan binasa di sini. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu sangat tidak mau. Status macam apa dia? Dengan kekuatan dan statusnya, dia berjalan di seluruh alam Changhuang. Kemanapun dia pergi, semua kekuatan harus menghormatinya dan memperlakukannya seperti tamu kehormatan. Dia telah melalui masa latihan keras yang lama, dan tidak mudah baginya untuk memiliki status seperti sekarang ini, jadi dia tidak rela jatuh seperti ini. Nak, tunggu saja, aku akan membalas dendam. Cepat atau lambat, aku akan mencabik-cabikmu. Apalagi ketika aku mengetahui asalmu, semua kekuatan dan makhluk di belakangmu akan dihancurkan. Pria tua berbaju abu-abu itu meraung. Ledakan, jiwa yang tersisa dari lelaki tua berpakaian abu-abu itu meledak dengan kekuatan jiwa, dan kemudian melayang ke udara, ingin pergi dari sini. Kekuatan jiwa yang kuat meletus dari sisa jiwa lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengguncang seluruh dunia. Menggunakan energi di sini hanyalah mengejar kematian. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Di tempat Phoenix berdarah, paling tabu menggunakan semua jenis energi, jika tidak maka akan merangsang Phoenix. Phoenix adalah raja dari semua burung, bahkan jika jatuh, itu suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Saat berikutnya, ledakan, di jurang berbentuk burung Phoenix, semburan cahaya merah yang menyilaukan meletus lagi, menyinari sisa jiwa lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Ah! Pria tua berbaju abu-abu itu berteriak. Kemudian sisa jiwanya langsung jatuh kembali ke muminya sendiri di tanah. Setelah beberapa saat, lampu merah yang menyedihkan itu menghilang lagi, dan daratan kembali tenang. Hal lama, kamu tidak bisa melarikan diri. Ye Yunfei mencibir. Nak, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu pergi dari sini dengan sisa jiwaku, aku akan memberimu keuntungan besar. Identitas, status, kekayaan, kekuasaan, selama Anda mau, saya bisa memberi Anda. Keluhan antara Anda dan keluarga Jiang kami berakhir di sini. Mulai sekarang, keluarga Tianfu Xinghai Jiang kami akan menjadi pendukung Anda, bagaimana? Petik 2. Nada pria tua berpakaian abu-abu itu tiba-tiba berubah menjadi nada diskusi. Karena sisa jiwanya sudah sangat lemah, dan yang lebih menakutkan lagi adalah medan pendarahan Phoenix tampaknya perlahan-lahan menyerap energi sisa jiwanya. Jika ini terus berlanjut, tidak lama lagi sisa jiwa lelaki tua berpakaian abu-abu ini akan musnah seluruhnya. Orang tua, sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Anda terluka karena saya, bahkan jika saya menyelamatkan Anda, mungkinkah Anda membiarkan saya pergi? Saya khawatir Anda akan mulai mengejar saya begitu saya meninggalkan makam langit. Anda harus mati di sini dengan damai. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Nak, jangan bilang, apakah kamu benar-benar tidak takut dengan keluarga Tianfu Xinghai Jiang kita? Jika saya jatuh di sini karena Anda, mulai sekarang, keluarga Jiang tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Keluarga Jiang akan memburu dan membunuhmu di seluruh alam Changhuang. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu berkata dengan gigi. Terkatup, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa bahkan jika aku menyelamatkanmu sekarang, kamu pasti akan memburuku. Jadi, mengapa saya harus menyelamatkan Anda? Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Setelah selesai berbicara, dengan pikiran, Ye Yunfei melemparkan pedang jiwa surgawi dan menyerang sisa jiwa pria tua berpakaian abu-abu itu. Dalam proses casting pedang jiwa surgawi, Ye Yunfei sangat berhati-hati, berusaha meminimalkan gerakan dan kebisingan. Pedang jiwa surgawi mengenai sisa jiwa lelaki tua berpakaian abu-abu itu hampir tanpa suara. Jiwa yang tersisa dari lelaki tua berpakaian abu-abu itu sudah sangat lemah,
dan dia dalam keadaan sekarat menghadapi serangan pedang jiwa surgawi, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Ye Yunfei mengendalikan pedang jiwa surgawi dan memukul sisa jiwa lelaki tua berpakaian abu-abu itu beberapa kali berturut-turut. Nak, sebelum aku mati, aku akan mengirimkan penampilan dan nafas jiwamu kembali ke klan, dan klon yang kutinggalkan di klan akan menerimanya. Tunggu saja, saya pasti akan membalas dendam. Petik 2. Sebelum meninggal, lelaki tua berbaju abu-abu itu meraung. Memanggil, cahaya jiwa yang redup terbang dari jiwanya yang tersisa, dan itu akan berkedip. Ini adalah teknik rahasia yang sangat cerdas, yang dapat mengirimkan informasi ke avatar seseorang dari jarak jauh. Orang yang kuat seperti lelaki tua berpakaian abu-abu pasti akan meninggalkan klon di keluarga atau di tempat lain. Musuh kuat lainnya, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Hanya saja Ye Yunfei telah berlatih selama ribuan tahun, jadi dia merasa cukup normal dengan hal semacam ini. Ye Yunfei dengan ringan mengisap mayat layu pria tua berpakaian abu-abu itu, menyedot cincin luar angkasa ke telapak tangannya, lalu menyembunyikannya. Orang ini adalah orang kuat dari keluarga Jiang di Tianfu Xinghai, kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari leluhur keluarga Jiang, dan dia termasuk master top yang telah mengguncang seluruh alam Changhuang, tetapi dia tiba-tiba jatuh karena dari Anda. Jika keluarga Jiang tahu bahwa orang ini telah jatuh, mereka mungkin akan menjadi gila. Petik 2. Lengan raksasa itu tidak bisa menahan desahan. Ketika kamu berada di puncak kekuatanmu, bagaimana perbandingannya dengan benda tua ini? Tanya Ye Yunfei sambil tersenyum. Aku lebih baik darinya. Tangan raksasa menjawab, itu tidak terlalu buruk. Baiklah, sekarang lanjutkan dan temukan lengan Anda yang lain. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada lengan raksasa itu. Namun, saat ini, anak muda, kamu benar-benar mempraktikkan formula pentahapan. Suara samar datang dari selokan di medan berdarah Phoenix, seolah-olah itu berasal dari kedalaman neraka 9 meter. Memanggil, Ye Yunfei meregangkan tubuhnya dan menjauh dari medan berdarah Phoenix dalam sekejap. Ye Yunfei tidak berani berhenti sampai dia benar-benar meninggalkan jangkauan medan ini. Seseorang sedang berbicara denganmu, lengan raksasa itu berkata dengan kaget. Belum tentu orang, medan ini tidak menyenangkan dan menakutkan, dan apapun yang kita lihat atau dengar, jangan percaya. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Bagus, anak muda, Anda telah mencapai pencapaian tertentu dalam taktik Xiangdi. Petik 2. Suara itu keluar dari medan berdarah Phoenix lagi, dingin dan dingin, seperti hantu neraka yang berbicara. Sepertinya ada sesuatu yang benar-benar berbicara denganmu. Kata lengan raksasa itu. Siapa kamu? Ye Yunfei membeku sesaat, lalu menjawab dengan hati-hati, sambil bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Pertumpahan darah Phoenix adalah tempat yang sangat berbahaya. Kalimat ini bukan lelucon, dengan kekuatan lelaki tua. Berpakaian abu-abu, dia juga langsung jatuh ke sana. Saya dari garis keturunan Guru Bumi. Saat itu, saya mengatur beberapa teman untuk menyerang makam surgawi ini, tetapi saya terluka parah dan akhirnya terjebak di sini. Baru saja saya melihat bahwa Anda dapat menggunakan teknik kompas, dan Anda benar-benar dapat mengenali medan pendarahan Phoenix, jadi saya tahu Anda pasti telah berlatih teknik fase dan bumi. Petik 2. Kata suara itu. Garis keturunan Master Bumi. Dia terluka parah karena menyerang pemakaman celestial dan terjebak di sini. Petik 2. Ye Yunfei terkejut. Jangan tanya, orang ini berani mengatur orang untuk menyerang makam langit, dia pasti pria galak yang tiada taranya. Lengan raksasa itu juga sangat mengejutkan. Anak muda, ketika kamu sampai pada posisi ini, itu berarti kamu telah melangkah ke tepi area inti makam pemakaman langit. Jangan melangkah lebih jauh, bagian depan penuh dengan segala macam ancaman yang menakutkan. Dengan kekuatan Anda sama sekali tidak dapat menghadapinya. Petik 2. Kata suara itu. Kita telah memasuki tepi area inti pemakaman langit. Baik Ye Yunfei dan Jubi sama-sama terkejut. Ye Yunfei mendongak dan menemukan bahwa makam kuno yang besar itu memang ada di area depan. Anak muda, berbaliklah dan tinggalkan pemakaman celestial ini secepat mungkin. Airnya dalam di tempat ini dan itu bukan sesuatu yang bisa Anda jelajahi. Di sini saya memiliki buku kuno tentang Xiangdi Jue, dan saya akan membagikannya kepada Anda sekarang, jadi Anda harus mempelajarinya dengan cermat. Ingat, cepat pergi. Petik 2. Kata suara itu. Begitu kata-kata itu jatuh, pesan kekuatan jiwa terbang keluar dari jurang di medan berdarah Phoenix, dan langsung menembus ke lautan jiwa Ye Yunfei.
Ye Yunfei melirik informasi kekuatan jiwa untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa apa yang tercatat di dalamnya memang semua jenis buku rahasia tentang rahasia fase dan bumi. Terima kasih, senior, karena telah meloloskan hukum. Ye Yunfei sangat gembira. Meskipun Ye Yunfei telah mengumpulkan banyak kungfu dan seni bela diri sebelumnya, dan kebanyakan dari mereka adalah kungfu yang brilian di 3000 dunia, tetapi Ye Yunfei tidak pernah mengumpulkan rahasia kungfu fisiognomi dan geologi. Senior, saya ingin menemukan lengan. Saya harus menemukan lengan ini sebelum saya bisa pergi dari sini. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu berkata dengan lantang. Sebuah lengan, apakah itu lengan lain dari lengan pada Anda? Biarkan saya menghitungnya untuk Anda dan lihat apakah Anda dapat menemukannya. Petik 2, kata suara itu. Bab 1130. Jelas sekali, ahli geografi itu bisa tahu sekilas bahwa Ye Yunfei mengenakan lengan. Persepsi yang kuat ini sedikit mengejutkan Lin Fei. Kemudian, hening sejenak, rupanya ahli geologi sedang menyimpulkan. Saya menyimpulkan bahwa posisi lengan itu berada di bawah tanah 20 mil sebelah barat dari sini. Namun, ada juga tempat yang berbahaya, bahkan jika Anda pergi ke posisi itu dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tetap tidak memiliki kemampuan untuk menggali lengan itu. Petik 2, setelah sekitar selusin napas, suara ahli geologi terdengar lagi. Mustahil, jadi, lenganku akan kembali. Petik 2, lengan raksasa itu berteriak dengan enggan. Lupakan saja, aku masih punya sedikit stok, jadi aku akan membantumu kali ini. Pada saat ini, kata ahli geologi itu tiba-tiba. Set, 17 bendera formasi kuning kecil terbang keluar dari jurang dan mendarat di depan Ye Yunfei. Setiap bendera larik memancarkan energi atribut bumi yang kaya dan hukum bumi. Ini adalah satu set bendera formasi yang aku sempurnakan secara khusus sebelum aku menyerang makam pemakaman langit, dan itu dapat membantumu mengunci tempat berbahaya itu selama sekitar 30 napas. Ingat, Anda harus mengeluarkan lengan itu dalam waktu 30 napas. Setelah 30 napas habis, Anda harus segera keluar dari sana. Jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa pergi. Petik 2, ahli geografi menasihati dan berkata, terima kasih senior untuk mengingatkan saya mengerti. Ye Yunfei menyingkirkan 17 bendera susunan kecil dan berkata, senior, dengan kemampuanmu, tidak bisakah kamu meninggalkan tempat ini di mana Phoenix berdarah? Ye Yunfei bertanya tiba-tiba, aku tidak bisa pergi. Selain itu, saya tidak ingin pergi dari sini untuk saat ini. Aku akan tinggal di sini dan sembuh. Petik 2, tuan itu menjawab, oke. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kamu cepat pergi untuk menemukan lengan itu, dan kemudian meninggalkan makam surgawi. Orang-orang sembrono itu pergi jauh ke pemakaman langit. Tunggu dan lihat saja, mereka akan segera menyesalinya. Anda harus segera pergi, atau Anda akan terpengaruh. Petik 2, pakar geologi mendesak. Pada saat ini, orang-orang kuat itu pergi jauh ke dalam area inti dari makam surgawi, dan samar-samar mereka dapat mendengar deru energi dari waktu ke waktu. Jelas, orang-orang kuat ini sedang bergerak, melawan sesuatu di makam surgawi. Oke, senior, hati-hati. Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei meregangkan tubuhnya dan menuju ke barat. Sepanjang jalan, tanah tertutup kerikil, tanah tandus di mana-mana, dan kabut merah yang menyedihkan melayang di udara. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei akhirnya sampai 20 mil ke barat. Tanah di depan terhalang oleh lapisan kabut hitam dan suram, seperti kabut hantu. Ibarat kain hitam luas yang menutupi daratan, sekilas daratan tidak terlihat, hanya kabut yang naik dan turun. Suasana tak menyenangkan yang kuat memenuhi udara. Hei hei, kadang-kadang, tawa menakutkan keluar dari kabut hitam. Medan macam apa ini? Ye Yunfei mengenalinya sebentar, tapi tidak bisa melihat petunjuk apapun. Tampaknya tingkat fisiognomi saya masih jauh dari cukup. Ye Yunfei berpikir sendiri. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan 17 bendera formasi kuning yang diberikan oleh Tuan Tanah, dan melemparkannya ke depan. Ledakan, setiap bendera formasi naik melawan angin, dan langsung berubah menjadi bendera formasi tinggi, seperti jarum dewa laut, dimasukkan ke tanah di depannya. Segera, di sebidang tanah ini, semuanya tampak membeku, dan bahkan udara berhenti mengalir, seperti lukisan. Ini, benar-benar berhasil.
Ye Yunfei jelas merasa bahwa atmosfer kuat yang tidak menyenangkan di tanah di depannya tadi telah menghilang, seolah-olah itu telah menjadi tanah biasa. Namun, Ye Yunfei tahu bahwa tempat berbahaya ini hanya diblokir sementara, dan setelah 30 napas, penyumbatan akan diangkat, dan tempat ini akan menjadi tempat berbahaya yang menakutkan lagi. Memanggil, Ye Yunfei langsung pergi ke tanah dan mencari. Menemukannya, benar saja, itu ada di sini. Petik 2. Setelah sekitar selusin napas, Ye Yunfei menemukan lengan besar di bawah tanah. Ya, ini lenganku yang lain. Tanpa diduga, itu dipindahkan ke tempat yang jauh. Petik 2. Lengan raksasa itu tidak bisa menahan desahan. Siapa kamu? Pada saat ini, di dalam lengan besar itu, hantu pria kuat melayang, menatap Ye Yunfei dengan mata waspada. Memanggil, lengan raksasa itu keluar dari menara hantu. Lenganku yang lain dan klon lain. Pria kuat itu terkejut dan senang. Suara mendesing. Kedua lengan raksasa itu saling mendekat, dan hantu orang kuat melayang di masing-masing lengan raksasa. Lalu kedua hantu orang kuat itu langsung bergabung menjadi satu. Setelah kedua klon digabungkan menjadi satu, semua pengalaman dan ingatan juga segera digabungkan menjadi satu. Bergemuruh. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar hebat. Tidak, sudah waktunya, ayo pergi. Ye Yunfei terkejut dan berteriak keras. 17 bendera formasi itu hanya dapat menutup tempat berbahaya ini selama 30 napas, dan sekarang saatnya tiba. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei memindahkan kedua lengan raksasanya ke menara hantu, dan kemudian bergegas ke tanah dengan kecepatan tercepat. Hei hei, tiba-tiba, tawa dingin terdengar dari segala arah, seolah-olah dari kedalaman neraka Jeoyu. Serangkaian sosok hitam pekat terus muncul, semuanya memancarkan roh jahat yang mengerikan. Ye Yunfei tahu bahwa tempat berbahaya ini akan pulih, jadi dia mendorong kecepatannya ke tingkat tercepat, bergegas keluar dari tanah dengan keras, dan melarikan diri ke kejauhan. Bum bum bum, saat Ye Yunfei pergi, 17 bendera formasi meledak satu demi satu, berubah menjadi puing-puing di seluruh langit. Kemudian, segala sesuatu di tanah berbahaya ini kembali ke keadaan semula, dan diselimuti atmosfer yang tebal dan dingin. Terlalu berbahaya. Jika aku berjalan lebih lambat tadi, aku mungkin tidak akan bisa meninggalkan tempat itu. Ye Yunfei ketakutan. Saat ini, bergemuruh. Di area inti dunia kecil ini, terdengar suara pertempuran yang sangat besar, yang membuat dunia kecil ini berguncang. Ledakan. Kemudian, makam yang menjulang juga mulai berguncang, dan energi jahat hitam yang mengepul mulai meletus dari makam. Melarikan diri. Pada saat ini, orang-orang kuat yang memasuki area inti dari makam surgawi untuk dijelajahi tampaknya memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah, dan berbalik dan bergegas keluar. Saat berikutnya, Ye Yunfei melihat pemandangan yang mengejutkan, sebuah tangan hitam raksasa perlahan terulur dari kuburan, mengejar orang-orang kuat itu. Pergerakan tangan hitam raksasa ini tampaknya sangat lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat, menembus kehampaan dalam sekejap, memperpendek jarak ruang secara langsung, mengejar pria yang kuat, dan meraih pria yang kuat sekaligus. Gulungan, pria kuat itu terkejut dan marah, dengan energi yang memancar keluar dari seluruh tubuhnya, dan dia juga menggunakan berbagai seni bela diri, mencoba melepaskan tangan hitam raksasa itu. Tapi itu tidak berhasil, tangan hitam raksasa itu bergetar dengan kuat, dan dengan embusan, itu langsung mengguncang pria kuat itu menjadi awan kabut. Darah, menghancurkan tubuh dan jiwa. Ledakan, tangan hitam raksasa mengejar pria kuat lainnya. Tentu saja sesuatu terjadi, sekarang kita harus meninggalkan makam langit. Ye Yunfei tidak berani berhenti, dia menggunakan keterampilan fisiknya dan bergegas keluar dari kubur dengan seluruh kekuatannya. Bersambung.